Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 21 ayat 19. Alkitab berkata seperti ini. Dekat jalan, Tuhan Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah saudara, di ayat ini menceritakan sebuah peristiwa yang real, peristiwa yang benar-benar nyata. Nah peristiwa tersebut adalah waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan, dan Tuhan Yesus melihat ada pohon ara. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang mendekati pohon ara tersebut, ternyata Yesus sangat terkejut. Karena pohon ara tersebut daunnya lebat, daunnya hijau, tetapi tidak mengeluarkan buah. Jadi waktu itu Yesus sangat terkejut, kenapa pohon ini cuman berdaun lebat, tetapi tidak mengeluarkan buah. Dan ketika Tuhan Yesus melihat fenomena ini terhadap pohon ara tersebut yang dilihatnya, Tuhan Yesus mengutuk pohon tersebut. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu keringlah pohon ara tersebut. Nah saudara, saya yakin setiap tindakan yang dilakukan Yesus, yang dilihat oleh murid-muridnya, Yesus biasanya ingin mengajarkan poin-poin tertentu di dalam setiap tindakan real yang dia lakukan, di dalam setiap pengajaran yang dia sampaikan, di dalam setiap ilustrasi yang dia sampaikan. Yesus ingin menyampaikan pesan-pesan penting. Termasuk ketika Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, menurut saya pada waktu itu Yesus ingin mengajarkan bahwa hidup itu esensinya kita harus mengejar yang namanya dampak. Saya ulangi sekali lagi. Hidup esensinya kita itu harus mengejar yang namanya dampak, bukan cuman tampak. Nah perhatikan pohon ara yang dikutuk dan dibenci oleh Yesus. Pohon ara ini hanya mengejar yang namanya tampak, saudara. Pohon ara ini hanya berdaun banyak, sehingga ketika orang melihatnya, orang itu senang. Aduh, subur sekali pohonnya, banyak sekali daunnya, eye catching sekali pohon ara tersebut. Tetapi pohon ara tersebut tidak memiliki dampak, hanya memiliki tampak yang good looking saja, tetapi tidak punya dampak, tidak berbuah. Padahal berbuah adalah esensi dari sebuah pohon, di mana pohon itu bukan cuma rimbun, tetapi goal dari sebuah pohon adalah untuk berbuah. Dan ketika Yesus melihat pohon ini hanya cuma fokus kepada tampak, memperimbun daunnya, tapi nggak ada buahnya, Yesus sangat marah dengan pohon ara ini dan mengutuk pohon ara ini dan memberikan pesan edukasi kepada para rasul bahwa hidup itu esensinya kita harus mengejar yang namanya dampak, bukan cuman yang tampak. Itulah kenapa Yesus sangat benci pada sebuah golongan komunitas di dalam perjanjian baru yang bernama Farisi dan ahli Taurat. Yesus sangat benci sekali, bahkan Yesus sering kontroversi dengan mereka. Bahkan Yesus pernah mengatai mereka seperti kuburan yang luarnya itu good looking, yang tampaknya bagus, tetapi dalamnya itu busuk, penuh dengan tulang dan mayat. Dengan kelompok ahli Farisi dan ahli Taurat, Yesus sering kontroversi. Kenapa? Karena golongan ini cuman mengejar tampak, bukan mengejar dampak. Cuman mengejar jabatan-jabatan gerejawi, cuman mengejar jabatan-jabatan elit di dalam spiritualitas organisasi mereka, tetapi tindakan sosial mereka nol besar. Farisi dan ahli Taurat yang banyak kontroversi dengan Yesus, mereka cuma mengejar
rutinitas agamawi. Mereka cuma mengejar kostum-kostum atau cosplay spiritual yang dikenakan terus dalam tubuh mereka supaya mereka cuma dihormati. Mereka tampaknya good looking saja, spiritual saja, tetapi di balik itu mereka suka memeras orang miskin, mereka suka memeras orang yang tidak berdaya, menekan orang-orang yang tidak berdaya. Makanya Yesus sangat benci dengan golongan ini. Nah, saudara, kita belajar kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang dewasa, mari kejar tampak dan juga kejar dampak. Jangan cuma sibuk men-setting diri kita supaya orang lain suka sama kita, tetapi mari kita juga sibuk untuk men-setting supaya hidup kita itu berdampak. Kalau kita di gereja pelayanan, mari di luar gereja juga kita berdampak. Bagi tetangga kita kanan kiri yang membutuhkan pertolongan, kita harus tolong. Kalau kita di gereja memegang jabatan-jabatan elit di dalam organisasi gereja, mari di luar ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, tangan kita terulur untuk membantu mereka. Ketika kita di dalam gereja, kita melayani Tuhan dengan setia, mari di dalam rumah tangga juga kita melayani keluarga kita, istri, anak-anak, suami dengan setia. Jangan cuma mengejar tampak, tetapi kejarlah dampak. Karena tujuan hidup kita untuk berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati.